Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Masih ada yang jawab kata. Gak apa-apa. Alhamdulillah. Jumpa lagi dengan Kak Pandu. Wah, sobat dongeng ceria TV 10. Apa kabar yang di rumah? Alhamdulillah kita dalam keadaan sehat semua. Alhamdulillah. Coba cek dulu semangatnya. Siapa anak hebat bilang saya? Lebih kencang. Tambah kencang. Paling kencang. Pelan-pelan. Pelan-pelan. Saya. Siapa anak pinter bilang saya? Alhamdulillah. Kak Pandu pagi ini, hari ini Kak Pandu ada cerita. Judulnya Tobi dan Manusia Seukuran Cicak. Teman-teman yang di rumah pernah lihat cicak? Pernah. Yang di sini pernah lihat cicak? Pernah. Cicak yang merayap di dinding. Ada lagunya. Bisa semua? 1, 2, 3. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap. Datang seekor nyamuk, hap, lalu dimakan. Kita belajar dari cerita hari ini. Siap? Cerita tentang Tobi dan laki-laki seukuran cicak. Pagi itu Tobi sudah siap dengan baju olahraga. Aku senang sekali. Hari ini hari Ahad. Harinya aku berolahraga. Aku mau jalan-jalan ke gunung di belakang rumahku. Tobi sudah siap dengan baju olahraga. Lalu duduk di meja makan. Ibu, pagi ini masak apa ibu? Ibu masak sayur sop. Wah, aku senang sekali. Teman-teman suka sayur? Suka sop? Wah, teman-teman di rumah juga pasti suka ya. Alhamdulillah. Terus ada apa lagi nih Bu? Wah, alhamdulillah ada ayam goreng. Siapa yang suka ayam goreng? Senangnya. Teman-teman pasti juga suka ya sama ayam goreng. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Aku mau makan dulu ya teman-teman. Kalau makan kata ustazah aku pakai tangan kanan. Tangan kanan apa kiri? Oh iya, tangan kanan ya teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Aku mau makan sopnya dulu, dikasih mangkok. Baca bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina adzabannar. Bener ya doa makanya bismillah. Aduh, ada sayur yang warnanya oranye. Wah, bentuknya sama ibuku dibentuk bunga-bunga. Namanya wortel. Siapa yang suka wortel? Wah, seneng juga. Aku makan wortel. Bismillahirrahmanirrahim. Enak sekali. Wah, ada yang sayurnya warnanya hijau kayak rambut brokoli. Wah, kayak rambut keriting brokoli warnanya hijau. Ini enak banget. Teman-teman suka brokoli juga kan? Sopnya sudah habis. Sekarang makan nasi sama ayam goreng. Iya, enak sekali kasih sambal. Tobi senang sekali pagi itu sudah dikasih rezeki sama Allah. Lalu dia mengucapkan alhamdulillah. Ibu, ya anakku, hari ini kan aku hari Ahad, biasanya aku jalan-jalan ke gunung. Boleh ya Bu ya? Oh iya, hati-hati di jalan ya. Jangan lupa nanti berpamitan sama Bapak. Bapak ada di depan. Oh ya Bu, dadah. Assalamualaikum. Cium tangan orang tua, pamit mau keluar. Wah, sudah pakai celana olahraga, sudah pakai baju. Aku siap untuk jalan-jalan pagi ini.
Kalau jalan-jalan nggak pakai peci, kakak. Teman-teman, aku mau cari bapakku. Bapak mana ya? Wah, bapak. Aku pamit, Pak. Aku pergi dulu ya, Pak ya. Boleh ya, Pak ya? Boleh. Salim sih. Tobi mulai jalan pagi itu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, hanya kekuatanmu lah aku berlindung ya Allah. Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah. Tobi berjalan pagi itu. Teman-teman, aku kalau jalan biar semangat, teman-teman juga semangat ya. Bilang gini, ya gitu ya. Oke, 1, 2, 3. Di jalan, Tobi melihat seorang kakek yang ingin menyeberang jalan. Wah, ada kakek Paijo. Kakek, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku nih bingung nih, Tobi. Kenapa bingung, kek? Aku mau menyeberang jalan, tapi dari tadi motornya lewat terus. Wah, ya sudah, aku bantu, kek. Bismillahirrahmanirrahim, pelan-pelan ya, kek ya. Kok nggak jalan-jalan, kek? Bentar, Tobi, aku lupa. Lupa apa, kek? Aku lupa, aku bawa tongkatku di mana ya? Ini tongkatku. Bentar ya, Tobi, tolong aku. Tobi senang membantu. Semua orang di desanya selalu dibantu Tobi. Siapa teman-teman di sini yang senang membantu? Alhamdulillah. Teman-teman di rumah juga senang membantu orang lain kan? Alhamdulillah. Baik, teman-teman, Tobi akhirnya sampai di gunung. Wah, udaranya segar sekali. Aku mau hirup udara dalam-dalam. Teman-teman, ayo hirup udara dalam-dalam seperti Tobi. Hirup udara 1, 2, 3. Keluarkan. Yang di rumah juga bisa. Alhamdulillah. Tobi melangkah masuk ke gunung. Senangnya ada bunga-bunga yang indah, ada kupu-kupu yang warna-warni. Wah, teman-teman, alam kita harus dijaga biar tidak kotor. Berarti kalau buang sampah harus di mana, teman-teman? Iya, di tempat sampah. Tidak boleh dibuang sembarangan ya. Baru berjalan, Tobi mendengar suara seorang laki-laki. Tolong aku, anak kecil, tolong aku. Suara itu kecil. Wah, kok aku sayup-sayup mendengar suara minta tolong ya? Teman-teman di rumah juga dengar suara minta tolong kan? Di mana ini ya? Aku ada di bawahmu. Sini, lihat ini nih, lihat di dalam botol. Tolongin aku. Ada laki-laki, ada orang di dalam botol, teman-teman. Tolong, anak kecil. Tobi pun melihat ke bawah. Mana? Katanya di bawah. Ini ada botol. Tobi pun mengambil sebuah botol, teman-teman. Wah, kok bisa ya ada suara dari dalam botol? Bener-bener aku ada di dalam botol. Tolong keluarkan aku. Aku sudah lama sekali dikurung di sini. Dikurung sama raja zaman dulu. Wah, kalau dikurung berarti kamu orang jahat dong. Enggak, aku ini korban. Aku dituduh padahal aku orang baik. Teman-teman, aku kan senang menolong. Aku senang membantu. Ini enaknya gimana, orang di dalam botol dibantuin nggak? Dibantuin? Wah, berarti aku harus ngeluarin dia. Gak pakai gunting. Coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Aku buka aja tutupnya ya. Iya anak kecil, bantuin aku. Terima kasih ya. Sebelum dikeluarin, namamu siapa? Biar aku ingat. Nanti kalau kamu keluarin aku, kamu tak kasih hadiah. Wah, namaku Tobi. Aku senang menolong. Sudah, nanti kalau kasih hadiah nanti aja. Yang penting aku keluarkan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Botol dibuka, keluarlah laki-laki tersebut.
turun ke tanah, kecil ukurannya. Seperti hewan apa tadi? Cicak. Wah, kamu kok kecil banget. Wah, lucu kamu Pak D. Sebentar ya Tobi, aku berubah dulu ke ukuranku sebenarnya. Laki-laki itu lalu membaca sebuah kalimat yang tidak jelas didengar. Tiba-tiba laki-laki itu berubah ukuran seperti kalian tingginya. Lalu tidak berhenti, naik lagi setinggi Kak Pandu. Tidak berhenti sampai situ. Laki-laki itu terus tambah tinggi setinggi atap ini. Tobi mulai kaget. Wah, kok bisa tinggi ya? Pak D makan tiang listrik ya? Bentar, aku bisa tambah tinggi lagi. Pak D, kok tambah dhuwur, tambah tinggi. Kenapa ini ya? Kira-kira teman-teman, Tobi telah menyelamatkan raksasa. Mau tahu kelanjutannya? Nanti kita sambung setelah pesan-pesan berikut ini. Sahabat Dongeng Ceria TV 10 yang ada di rumah pasti juga penasaran kan? Yuk kita sambung nanti setelah pesan-pesan berikut ini. Terima kasih. Alhamdulillah, tadi Tobi menyelamatkan, ternyata yang diselamatkan apa teman-teman? Raksasa besar. Wah, apa yang terjadi setelah itu? Yuk kita lanjutkan ceritanya. Kok jadi tinggi banget? Sampai setinggi lantai 2 yang ada di sekolahku. Kamu siapa? Hei Tobi, aku ini adalah raksasa. Aku janji kan mau ngasih kamu hadiah. Wah, hadiahnya beneran tak? Teman-teman, kalau dikasih hadiah seneng atau sedih? Pasti dong. Alhamdulillah. Mana hadiahku? Dengarkan ya, hadiahmu adalah kamu akan aku makan duluan. Here. Hadiahnya apa? Pak D, aku nggak salah dengar kan? Oh tidak, akan aku ulangi. Hadiahnya adalah kamu akan aku makan duluan. Hahaha. Aku akan aku mau dimakan? Pak D beneran aku mau dimakan? Raksasa jahat, kabur. Tobi pun berlari kencang sekali. Raksasa jahat. Tobi kan anak kecil, lari sebanyak apapun, raksasa hanya satu langkah. Mau kemana Tobi? Kamu mau aku makan? Ditarik bajunya dari belakang. Siapa ini? Loh, kok aku jadi tinggi sekali? Ternyata Tobi ditarik sama raksasa dari belakang. Lalu diletakkan di depan mulutnya. Hei Tobi, mau kemana kamu? Raksasa, jangan makan aku. Loh, kenapa? Aku kan sudah menolong kamu. Itu kan perbuatan baik. Lalu kenapa? Kamu kok malah mau memakan aku? Itu kan perbuatan jahat. Lalu kebaikan yang dibalas kejahatan kan tidak adil. Betul kan teman-teman? Enak aja. Aku badannya besar, Tobi badannya kecil. Aku makan dia. Semua itu di mana-mana sudah tahu. Kebaikan yang dibalas kejahatan itu adil, tahu? Adil tidak teman-teman? Yang di rumah kira-kira adil tidak kebaikan dibalas dengan kejahatan?
Iya, adil tidak kebaikan dibalas kejahatan, teman-teman? Katakan gini, tidak. 1, 2, 3. Hei, adil. Adil. Adil yo. Hei, kalian mau lawan aku? Adil. Di mana-mana kebaikan dibalas kejahatan itu adil. Kalian mau melawan aku? Tobi. Tuh dengerin kata teman-teman. Mana-mana itu kebaikan yang dibalas kejahatan itu tidak adil ya teman-teman ya. Aku tidak percaya. Kalau gitu, baiklah. Kamu akan aku turunkan. Aku beri kesempatan tanya kepada satu makhluk Allah. Apapun ciptaan Allah, silakan ditanyai. Apapun ciptaan Allah harus bertanya. Iya, aku suruh kamu bertanya kepada tanah. Teman-teman, tanah bicara. Tunggu dulu. Atas kekuasaan Allah, Allah yang maha besar, Allah yang maha kuasa, akhirnya Allah mengizinkan tanah bicara dengan Tobi. Tanah, turun, tanya sama tanah. Tobi diturunkan. Aduh, teman-teman, aku kok bisa bicara dengan tanah, gimana ya? Kalau ada kesulitan aku mintanya kepada siapa? Minta bantuan kepada siapa? Kepada Allah. Berarti aku baca doa dulu. Ya teman-teman, semua tangannya ditaruh depan dada, sama-sama berdoa ya. Ya Allah, bantulah aku agar aku bisa bicara dengan tanah. Atas izin Allah, semua dalam dunia ini mungkin terjadi. Bahkan tanah pun dibangkitkan dengan kekuasaan Allah. Sebagai wujud kakek-kakek tua, tanah berdiri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tanah kok iso bangun ternyata. Ya Allah, Allah memang maha kuasa. Tanah, aku mau tanya. Tanya apa? Aku kan tadi udah nolongin raksasa itu. Iya, lalu? Aku malah mau dimakan. Kebaikan yang dibalas kejahatan kan tidak adil ya tanah. Bener kan teman-teman? Pertanyaanmu apa? Kebaikan yang dibalas kejahatan adil apa tidak? Tanah tidak bisa menjawab. Tanah malah menangis. Tanah kok malah nangis? Tanah kenapa? Aku tidak bisa menjawab. Lah kenapa? Karena aku juga berbuat baik pada manusia. Aku memberikan badanku untuk ditanami buah-buahan, tumbuh buah yang segar, ditanami sayuran, tumbuh sayur yang hijau. Tapi manusia membalasku dengan keburukan, dengan kejahatan. Manusia jahat kenapa sama tanah? Iya, manusia itu tuh banyak yang buang sampah sembarangan. Banyak yang buang sampah sembarangan. Iya, badanku jadi kotor, jadi bau, nggak enak. Berarti manusia juga melakukan hal yang tidak adil. Begitulah teman-teman di sini. Teman-teman, kalau buang sampah di mana? Tidak dibuang di tanah sembarangan kan? Berarti bukan yang di sini ya. Teman-teman di rumah kalau buang sampah juga di tempat sampah kan? Tidak dibuang di tanah sembarangan kan? Alhamdulillah. Ya sudah ya, aku mau kembali tidur. Waduh, tanah nggak bisa jawab. Raksasa menarik lagi Tobi dari tanah. Sudah kan? Terbukti di mana-mana kebaikan dibalas kejahatan itu adil. Adil kan? Adil. Adil ya. Oke, aku kasih kesempatan lagi satu buat Tobi. Tobi, ada apa raksasa? Kamu tanya lagi dengan satu makhluk Allah. Makhluk Allah yang mana lagi? Tanya sama gunung. Aku suruh tanya sama gunung. Gimana ini? Ya, turun. Raksasa menurunkan Tobi di gunung. Tanah, tanya sama gunung.
Teman-teman, kalau aku dalam kesulitan, aku minta bantuan sama siapa? Sama Allah. Baca doa lagi yuk, tangannya begini. Ya Allah, bantulah aku biar bisa bicara dengan gunung. Allah Maha Kuasa, Allah Maha Besar, kekuatan Allah Maha Dahsyat. Alhamdulillah, atas izin Allah, gunung pun bergetar. Bangun sebagai laki-laki yang gagah perkasa. Hei, ada apa? Siapa yang membangunkanku? Gunung bisa bergerak. Assalamualaikum gunung. Waalaikumsalam. Oh, ternyata kamu ya? Iya gunung, aku mau tanya. Kenapa? Aku tadi sudah nolongin raksasa, tapi aku malah mau dimakan. Kebaikan yang dibalas kejahatan tidak adil kan? Ya toh teman-teman? Oh, raksasa? Mana raksasanya? Itu. Si gunung tidak menjawab, tapi gunung mau membantu Tobi. Hei, raksasa, sini kamu. Ada apa? Kamu mau memakan Tobi, anak kecil ini? Iya, aku lapar. Aku mau makan. Hei, kamu ini jangan bohong. Kamu dari mana sebelumnya? Aku dari gunung. Kamu tidak tahu ya? Aku dulu dikurung dalam botol. Lalu anak ini membebaskanku. Oh, kalau begitu aku tidak percaya. Kamu pembohong. Enak aja. Aku bukan pembohong tahu. Ini aku buktikan. Tobi, mana botolnya tadi? Tobi disuruh cari botolnya tadi. Ini ya botolnya ya, sama tutupnya. Aku tidak percaya. Kamu tidak mungkin dari dalam botol. Lihat ini, aku dari dalam botol. Raksasa yang diremehkan sama gunung nggak terima. Akhirnya gunung pun mengejek raksasa. Kamu tidak mungkin, kamu pembohong. Aku bukan bohong. Lihat ini, aku akan menjadi kecil lagi. Raksasa yang tinggi besar menciut menjadi kecil. Jadi ukuran hewan kecil tadi apa, cicak. Oh, kamu jadi kecil ya? Iya. Lalu cepat buktikan kalau kamu dari dalam botol. Raksasa itu melompat ke dalam botol yang dipegang Tobi. Tobi, tutup botolnya. Biar aku buktikan bahwa aku dikurung tadi sebelumnya. Tutup lagi. Raksasanya sudah masuk dalam botol lagi. Gunung, alhamdulillah. Terima kasih ya bantuannya. Iya, memang dia raksasa, makanya dia bisa ditipu. Aku? Loh, aku kok di dalam botol lagi? Tobi, bebaskan aku. Nggak mau. Nanti kalau dibebaskan malah makan anak kecil. Mendingan dikubur dalam-dalam. Masukkan ke dalam tanah. Alhamdulillah, aku bebas. Alhamdulillah. Akhirnya terbukti teman-teman bahwa kebaikan yang dibalas kejahatan itu tidak adil. Teman-teman di rumah, sahabat dongeng ceria yang ada di rumah TV 10, alhamdulillah kita dapat hikmah pelajaran yang luar biasa bahwa kebaikan dibalas kejahatan itu tidak adil. Terima kasih. Jumpa lagi dengan Kak Pandu di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.